액션 let's go 저 건물을 찾으러 Halo, halo, halo. Nah guys, tepatnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, sekolah kita mengadakan CTL ke Jakarta nih. Tempat pertama yang kita kunjungi yaitu Museum Pancasila Sakti. Jarak dari Bogor ke Museum Pancasila Sakti kurang lebih 43 km. Dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 30 menit. A few moments later. Halo, kita udah sampai nih di Museum Lubang Buaya. Ikut. Museum Lubang Buaya atau Museum Pancasila Sakti berlokasi di Jalan Raya Pondok Gede, RT 4 RW 12, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Museum Lubang Buaya atau Museum Pancasila Sakti merupakan sebuah museum yang menyimpan berbagai bukti sejarah terkait peristiwa G30S 1965. Berdasarkan sejarah, Museum 30S 1965 ini sudah berdiri selama lebih dari 50 tahun. Lokasi Museum G30S Lubang Buaya berada di Jakarta Timur, tempat terjadinya peristiwa 30 September. Museum Lubang Buaya saat ini banyak digunakan sebagai destinasi wisata, sejarah, dan edukasi. Setiap tanggal 1 Oktober, Monumen Pancasila Sakti yang berada di satu kompleks dengan museum dijadikan lokasi upacara peringatan peristiwa G30S 1965. Museum Lubang Buaya berdiri 2 tahun setelah peristiwa gerakan 30 September 1965. Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Direktori Museum di Indonesia atau 1986, Museum Lubang Buaya berdiri pada pertengahan Agustus 1967. Museum Lubang Buaya sebetulnya juga dikenal dengan nama Museum Pengkhianatan PKI atau Komunis. Museum Pancasila Sakti dan Museum 30S atau PKI. Nama-nama tersebut disematkan karena museum ini memuat berbagai koleksi nasional terkait peristiwa G30S 1965. Meskipun museum sudah berdiri sejak Agustus 1967, namun peresmiannya baru dilakukan pada 1 Oktober 1967, bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peresmian Museum Lubang Buaya dilakukan oleh Presiden Soeharto. Peristiwa G30S menyebabkan 6 orang jenderal dan letnan Angkatan Darat tewas. Mereka yang tewas antara lain Ahmad Yani, MT Haryono, S. Parman, D.I. Panjaitan, Sutoyo, Siswomi Harjo, Anumerta Suprato, dan Pierre Atendean. Ketujuh korban kini mendapat gelar sebagai pahlawan revolusi. Monumen yang didirikan disebut sebagai Monumen Pancasila Sakti. Monumen tersebut didirikan dengan 7 patung pahlawan revolusi yang mengelilingi patung Garuda Pancasila. Pada awal masa berdiri, Museum Lubang Buaya dikelola oleh 23 orang yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Sri Suko. Ada apa aja sih di Museum Lubang Buaya atau Pancasila Sakti? Berikut merupakan sejarah-sejarah di Museum Lubang Buaya. Replika sumur maut atau sumur tua tempat ditemukannya jasad para pahlawan revolusi. Rumah penahanan dan penyiksaan pahlawan revolusi.
Monumen Pancasila Sakti, Patung Pahlawan Revolusi dan Relief. Rumah Pos Komando, Rumah Ibu Amroh yang dijadikan dapur umum dan penyimpanan logistik oleh pelaku G30S 1965, mobil truk PN Artayasa, mobil sedan yang merupakan mobil dinas Maijen Ahmadiyani, mobil Jeep Toyota yang merupakan mobil dinas Presiden Soeharto, Museum Pengkhianatan PKI Komunis, Museum Diorama Paseban, ruang teater, ruang relik pakaian para pahlawan revolusi dan bekas darah, ruang pameran foto dan dokumenter Panzer Saracen. Berikut ini dokumentasi dari kelompok kita di Museum Pancasila Sakti. Dua pahlawan revolusi, bahasa Sunda. Donald Ignatius Panjaitan atau D.I. Panjaitan lahir tanggal 8 Juni 1825 di Balige Tapanuli. Salila pendudukan Jepang anjeunna ngahadiran atikan militer Gyogun. Seterusnya ditempatkan di Pekanbaru, Riau nepi ka proklamasi kemerdekaan. Saenggeus Indonesia merdeka, D.I. Panjaitan mantuan ngawangun TKR. Anjeunna oge ngagaduhan karir anu sae dina widang militer. Anjeunna diangkat jadi asisten opat pikeun Menteri Panglima Angkatan Darat sarta ditugaskeun pikeun diajar di Amerika Serikat. Mayor Jenderal D.I. Panjaitan maot dina mangsa pemberontakan PKI 1865 bebarengan jeung Jenderal Liana. Sutoyo Siswo Miharjo lahir 28 Agustus 1822 di Kabumen, Jawa Tengah. Dina mangsa penjajahan Jepang manehna menangkeun atikan di puskesmas di Jakarta. Tuluy jadi PNS di kantor Kabupaten Purworejo. Saenggeus proklamasi kamerdekaan manehna asup ka TKR Polda. Tuluy jadi anggota Korps Polri. Anjeunna diangkat jadi ajudan Kolonel Gatot Subroto sarta seterusnya jadi kepala seksi organisasi resimen polisi tentara 2 di Purworejo. Dina 1861 anjeunna ditugaskeun peran inspektur keadilan auditor jenderal angkatan darat. Salajan kitu Sutoyo ngalawan formasi pasukan K5 sarta oge tiwas dina kejadian G30S. Dua pahlawan revolusi, bahasa Inggris. Katamso was born February 5, 1923 in Saragen, Central Java. During the Japanese occupation, he attained military education at Peta in Bogor. After the proclamation of independence, he joined the TKR, which later became the TNI. In 1958, Katamso was sent to East Sumatra to crush the PRRI rebellion as a commander of Battalion of the 17 August Operation Command.
After the became chief of staff of the battle team ripped to the Ponorogo Regiment in Bukit Tinggi. Katamso died because he was kidnapped and killed during the G3OS PKI incident. His body was found on October 22, 1965. Katamso was buried at the Samaki Heroes Cemetery, Yogyakarta. Siswondo Parman or Asparman was one of the top 10 IAD officials during the older era. He was born in Wonosobo, Central Java, August 4, 1918. As Parman education was in the intelligence field, he was sent to Japan to deepen his intelligence knowledge at Kenpai Kasyabutai. After the proclamation of independence, he served Indonesia to strengthen the country military. On October 1, 1965, he was kidnapped and murdered along with other general and died. Halo guys, kelompok pertama, saya Musim Lubang Buaya. Sampai jumpa. Thank you for watching. Tempat kedua kita kunjungi yaitu Dufan. Jarak dari Museum Pancasila Sakti ke Dufan itu kurang lebih 29 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 7 menit. Di sana kita dapat bermain banyak sekali wahana seperti kora-kora, niaga-raga, kereta misteri, komedi putar, histeri, biang lala, halilintar, harum jeram, rumah miring, kicir-kicir, pontang-panting, istana boneka, fish egg, dan masih banyak lagi kita bermain di Dufan selama 5 jam. Setelah mengunjungi Museum Pancasila Sakti dan bermain di Dufan, kita pun pulang jam 4 sore dan sampai di Bogor sekitar jam setengah 8 malam. Nah guys, segitu aja yang kelompok kita bisa sampein. Semoga bermanfaat ya. Dadah. Thank you for watching. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go. 저거 물을 찾으러